Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jemaah Masjid Asra Sunter Jakarta Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mempelajari cuplikan-cuplikan dari kisah para sahabat. Kali ini kita akan mempelajari sebagian dari sirah perjalanan sahabat yang mulia Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu ya. Tentu dengan pelajari sejarah para sahabat kita akan semakin mencintai mereka, semakin mengetahui bagaimana keutamaan mereka dan semakin mengenang jasa mereka. Mereka lah orang-orang terpilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya Muhammad SAW berjuang membela nabinya yang telah mengorbankan harta dan raga mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Zubair bin Awwam, salah seorang dari al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, yang telah datang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, kemudian Zubair bin Awwam fil jannah, Zubair bin Awwam di surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya fil jannah, kemudian Sa'id Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. 10 orang Nabi SAW sebutkan mereka semua penghuni surga yang dikenal dengan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Zubair bin Awwam. Siapakah Zubair bin Awwam? Radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awwam. Jadi ayahnya Al-Awwam ya. Ayahnya ya, adalah Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad. Maaf. Zubair ya, ayahnya adalah Al-Awwam bin Khuwailid, kemudian bin Asad bin Abdul Uzza, kemudian bin Qusay bin Kilab, dan seterusnya. Adapun ibunya adalah ibunya adalah Safiyah ya, bin Abdul Muttalib, kakek Nabi ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kita tahu Nabi SAW Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anaknya Abdul Muttalib banyak. Di sini ada Hamzah, ada Al-Abbas, ada juga di antaranya Abu Lahab, ada Abu Talib, dan lain-lain. Dari sini kita tahu bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan Az-Zubair. Dengan Az-Zubair ya. Perhatikan, ternyata Zubair dengan Nabi adalah sepupuan. Karena Sofia adalah amat Nabi SAW. Perhatikan. Sofia adalah bukan amat. Sofia adalah
ya benar, amat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saudara dari bapaknya Abdullah, ya. Kemudian dari sini kita tahu Zubair dia Al-Asadi, ya. Zubair Al-Asadi, karena kembali ke sini Al-Asad, dan juga Quraisy, ya. Dia adalah Quraisy dan ketemu dengan kakek Nabi SAW pada Qusay bin Kilab, ya. Qusay bin Kilab. Ya, jadi sangat dekat dengan Nabi SAW. Kemudian kita juga tahu bagaimana khalah dia, kali ini amatnya Nabi SAW, ya, tapi Abdullah, Hamzah, ini semua akhwal dari Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita juga namanya Khadijah, ya. Al-Awwam punya saudara, di antaranya Khadijah, di antaranya Naufal. Khadijah bintu Khuwailid, ya. Kita tahu Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zubair bin Awam menikah dengan siapa? Zubair menikah dengan, di antaranya istrinya adalah Asma bintu Abi Bakar, ya. Zubair menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahan ini kemudian punya anak, ada beberapa, ya. Di antaranya Abdullah bin Zubair, ya. Di antaranya yang terkenal adalah Abdullah bin Zubair. Di antaranya Urwah bin Zubair. Dan dia punya istri selain Asma juga banyak. Jadi ini kalau kita kedekatan bagaimana Zubair bin Awam dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kerabat juga dengan Khadijah, punya kekerabatan juga dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia menikah dengan putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Oleh karenanya anak-anaknya ini semua adalah ponakannya Aisyah, ya. Ini semua ponakannya Aisyah. Karena Aisyah adalah putri Abu Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar, binti Abi Bakar. Makanya sering kita mendapat hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Zubair dari Aisyah, dan juga diriwayatkan Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka inilah ponakan-ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kira-kira gambaran tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, ya, ketika beliau lahir, ya, tidak lama kemudian ayahnya meninggal, Al-Awwam meninggal, sehingga beliau dipelihara oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha, amat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam sebagian literatur, ya, bahwa Sofiyah sangat keras mendidik Az-Zubair. Ya, dia tidak ada bapak dan dia keras, sering dipukul, sering dianu, ya. Sehingga ditegur oleh pamannya, ada pamannya namanya Naufal, menegur, "Kenapa ini pamannya? Naufal ini saudaranya Al-Awwam. Kenapa engkau keras terhadap Zubair?" Ya. Dia bilang intinya dia ingin agar anakku jadi orang, jadi jagoan, karena ketika itu kita tahu bahwasanya di kehidupan mereka di zaman tersebut isinya peperangan, ya. Yang kuat yang menang, yang hebat yang dipandang, seperti itu, ya. Sehingga Sofia memandang bahwasanya Zubair harus dididik dengan apa? Dengan keras. Saking kerasnya sampai akhirnya disebutkan dia diambil oleh pamannya Naufal karena tidak tega melihat Zubair dididik dengan keras oleh Sofia. Dan benar-benar Zubair jadi orang yang hebat. Hebat dalam pertempuran karena didikan ibunya, ya. Kemudian beliau masuk Islam, ya, masuk Islam ketika ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam ketika umur 15, ada yang bilang 16, ada yang bilang 12. Yang paling kecil ada yang bilang mengatakan umur 8 tahun, ya. Tapi di antara itu ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15.
ada yang mengatakan 16 tahun beliau masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau masuk Islam gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika berdakwah masuk Islam banyak ya. Di antaranya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah. Ini semua masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berdakwah dan yang diajak masuk Islam di awal adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan. Lima orang ini semua masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga 5 orang ini semuanya pahalanya ngalir kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Baik, kita bicara tentang masuk Islam tahun pertama kenabian. Pada umur ada khilaf ya. Ada yang 8 atau 12 atau 15 atau 16 tahun. Ada khilaf. Dari sini juga kemudian khilaf pada umur berapa beliau berhijrah. Jadi berhijrah ke Madinah pada umur berapa dan pada umur berapa beliau wafat. Dibangun di atas khilaf ini. Jelas beliau wafat pada umur pada tahun 36 Hijriyah pada peristiwa perang Jamal. Perang Jamal 36 Hijriyah. Artinya 36 terus tambah kalau tambah 13 lama Nabi di Mekah, 36 tambah 13 sudah 49. Tinggal umur beliau tinggal tambah ini, yang ini atau ini atau ini atau ini terserah. Tapi intinya beliau 13 tahun di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersama Nabi di Madinah sampai 10 tahun sampai berlanjut sampai tanggal 36 sampai tahun 36 Hijriyah. Jadi umur beliau ketika wafat adalah 36 Hijriyah, kemudian tambah 13 di Mekah, tambah umur ketika masuk Islam. tambah 13 sudah 49 tahun, tinggal plus ini berapa yang tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ternyata dia masuk Islam pada umur 12 ya berarti umurnya sudah 61. Kalau 16 lebih dari itu. Kalau 8 berarti 57 kira-kira. Inilah Zubair bin Awam. Adapun keutamanya kita akan bacakan keutamaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya disebutkan sifat Zubair bin Awam, beliau adalah orang yang tinggi, ya disebutkan Az-Zahabi meriwayatkan dari Hisham bin Urwah tentang dari ayahnya itu Urwah bin Zubair tentang kakeknya ya Zubair bin Awam ya. Kana Zubair tawilan takhuttu rijlahu al-ardha idza rakiba ash'ar rubbama akhadhtu bi sya'ri katifaihi ya. Kata beliau Zubair bin Awam seorang yang tinggi sampai kalau dia naik tunggangan terkadang kakinya sampai di tanah, mungkin entah. Intinya tinggi sampai kakinya terkadang tergeres di tanah saking tingginya Zubair bin Awam. Kemudian ash'ar, rambutnya bulunya banyak sampai bulunya di sini di pundaknya banyak sampai Hisham bin Urwah berkata terkadang aku gantung mau jatuh aku gantung pegang bulu rambutnya di pundaknya. Berarti beliau memiliki rambut di tubuh yang banyak ya. Kemudian di antara cirinya karena Zubair bin Awam abyad tawilan khafifal aridain. Beliau adalah orang yang tinggi, putih dan aridain yaitu jambangnya sedikit tipis ya. Jambangnya tidak banyak. Jambangnya aridain maksudnya di sini. Jambangnya tidak banyak ya. Sebenarnya tadi kita sebutkan kapan dia masuk Islam maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan
16. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau disiksa oleh pamannya Nufail ya, bin Khuwailid. Disiksa namun beliau tetap berkata, la akfur abadan, aku tidak akan kafir selama-lamanya. Ketika pamannya sudah putus asa, maka dibiarkanlah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Dan dia orang yang kuat ya, tegar dengan didikan ibunya Sofia bintu Abdul Muttalib. Adapun keutamaan Zubair bin Awam ya, maka sangat banyak ya. Di antaranya Umar bin Khattab pernah berkata, "Inna Zubair ruknun min arkanid din." Zubair bin Awam adalah rukun, adalah tiang daripada tiang-tiang agama. Dan riwayat, "Inna Zubair amudun min umudil Islam." Bahwasanya Zubair adalah tiang daripada tiang-tiang Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam." Setiap nabi punya penolong, nasir, penolong, dan penolongku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Zubair bin Awam, dalam satu hadis, suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Hira. Hira yang gunung Hira, yang di situ ada gua Hira. Ya. Maka Rasulullah SAW naik di situ, kemudian bergetarlah gunung Hira tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Uskun Hira, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun au syahid." Diamlah, tenanglah engkau wahai Hira, tidak ada di atasmu kecuali nabi atau siddiq atau syahid. Cuma 3 model manusia yang ada di atasmu. Kenapa kau bergerak? Kenapa kau bergerak? Diamlah engkau, tenanglah engkau. Ada nabi, cuma nabi atau siddiq atau syahid. Ternyata di atas gunung Hira tersebut ada nabi waktu itu bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Talha bin Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka ini bersama Nabi ketika itu. Dan semua orang ini, kita tahu yang Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Yang As-Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sisanya Umar, Utsman, Talha, Zubair, Sa'id bin Waqqas ya. Umar, Utsman, Talha, Zubair, maka mereka meninggal syahid, dianggap sebagai syahid ya. Di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, nanti akan kita jelaskan, beliau meninggal dibunuh dengan Ghadar, yaitu ketika beliau sedang salat kemudian dibunuh oleh seorang ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di antara, jadi intinya dia dipuji oleh Nabi SAW dan dikatakan sebagai syahid, itu orang yang mati syahid. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Generasi Nabi adalah para sahabat ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhulun nar insyaallah ahadun min ashabi syajarah alladhina bay'u tahtaha." Tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang membaiat di bawah pohon Ridwan. Yaitu ketika peristiwa Hudaybiyah, ada sekitar 1.400 orang atau 1.500 orang atau 1.300 sahabat yang bersama Nabi SAW, kemudian mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, menyatakan siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Di antara orang tersebutlah Zubair bin Awam, yang Rasulullah ketika itu memuji, "La yadkhulun nar insyaallah ahadun," tidak seorang pun masuk neraka insyaallah dari 1.400 orang ini. Di antara mereka adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang jelas lagi tadi Nabi SAW mengatakan Zubair bin Awam fil jannah. Zubair bin Awam di surga. Tapi beliau masuk Islam di tahun pertama berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menjalani bagaimana beratnya dakwah Nabi SAW sampai ketika dibuka hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama, maka di antara yang berangkat hijrah ke negeri Habasyah adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ya. Setelah itu kemudian dia balik ke kota Mekah dan akhirnya dia berhijrah lagi ke kota Madinah. Jadi dia sahibul hijratain, berhijrah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Karena hijrah di zaman Nabi ada 3, negeri Habasyah 2 kali, kemudian kota Madinah sekali. Dia 2 kali, ke Habasyah pernah sekali, kemudian ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi ya, yang menulis buku khusus tentang Zubair bin Awam, tentang keutamaan Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwasanya Zubair bin Awam termasuk orang sekelompok kecil yang berhijrah setelah Nabi SAW. Ya, karena Nabi berangkat, dia baru pulang dari luar kota, kemudian masuk ke Mekah, kemudian nyusul Nabi SAW. Kebanyakan para sahabat mereka berhijrah sebelum Nabi SAW. Setelah Nabi memastikan mereka aman seluruhnya, baru kemudian Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tinggal segelintir kecil sahabat yang
hijrah belakangan setelah Nabi, di antaranya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zubair bin al-Awwam dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga pernah dipersaudarakan dengan Salam bin Salamah bin Waqsh, dan ketika Zubair bin al-Awwam masih di Mekah, beliau dipersaudarakan dengan Talha. Dipersaudarakan dengan Talha bin Ubaidillah. Dan subhanallah, kata Ibn Abdul Hadi, penulis buku tentang Zubair bin al-Awwam, dia mengatakan ketika Nabi menggandengkan dua orang, maka mereka memiliki nasib yang mirip-mirip. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sering digandengkan dengan Umar, ya, sering disebutkan Abu Bakar dan Umar, ya, sehingga ternyata keduanya sama-sama menjadi khalifah, dan kemudian kedua-duanya putrinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah, dan Nabi menikahi putrinya Umar, yaitu Hafsah. Kemudian Utsman dan Ali sering digandengkan, ya, sering digandengkan dalam penyebutan. Dua-duanya menjadi khalifah, Utsman dan Ali, dan kedua-duanya menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal Ummu Kalsum juga meninggal. Adapun Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang sering digandengkan juga Talha dan Zubair, dua-duanya sering digandengkan dalam penyebutan. Dan kedua-duanya tidak jadi khalifah. Kedua-duanya tidak jadi khalifah dalam Zubair. Dan kedua-duanya terbunuh dalam peristiwa yang sama, yaitu perang Jamal. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intinya Zubair bin al-Awwam pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Talha bin Ubaidillah ketika masih di Mekah, dan mereka berdua bareng-bareng dan sama-sama dalam peristiwa perang Jamal di safnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sama-sama meninggal dalam peristiwa tersebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang jelas Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya Zubair bin al-Awwam di surga, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang ke-6 setelah Talha, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Ali di surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, baru Zubair bin al-Awwam fil jannah, ya. Ya. Tapi intinya semuanya 10 orang ini dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab Nabi berkata, "Inna likulli nabiyyin hawari wa inna Zubair hawari." Setiap nabi punya penolong, orang spesial, dan orang spesialku penolongku adalah Zubair bin al-Awwam. Ya, hal ini diucapkan Nabi ketika perang Khandaq, dan ini diketahui oleh para sahabat. Nabi pernah memuji Zubair bin al-Awwam dengan mengatakan, "Wa inna hawari Zubair bin al-Awwam." Sesungguhnya penolongku adalah Zubair bin al-Awwam. Ketika perang Khandaq, kita tahu kondisi sangat mengerikan ketika itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam pengajian sirah, bagaimana 10.000 pasukan datang menyerang kota Madinah, ya. Kemudian pasukan cuma kota Madinah kaum muslimin 2.000 orang saja, sementara 10.000 menyerang, dan Nabi ingin tahu khabar dari mereka, ya. Nabi mengatakan, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan tentang bagaimana kondisi mereka? Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi harus punya mata-mata, harus punya utusan untuk mengecek kondisi kaum Quraisy. Faqala Zubair, "Ana ya Rasulullah." Saya yang akan berangkat, ya. Sampai disebut dalam riwayat Rasul mengatakan, "Siapa?" Kata Zubair, "Saya ya Rasulullah." Rasul ulang lagi, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang ingin mendatangkan, kabarkan kepada tentang apa yang terjadi pada mereka? Kata Zubair, fantadaba Zubair, dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah 3 kali. "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kabar tentang orang-orang Quraisy? Ini mengerikan, harus masuk ke barisan mereka, lihat kondisi itu pekerjaan berat. Resikonya tinggi. Maka Zubair mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan ketika itu sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawari." Sungguhnya setiap nabi memiliki penolong. Wa inna Zubair hawari, dan Zubair bin Awwam adalah penolongku atau orang khususku, ya. Dan ini ujian yang diketahui oleh para sahabat yang lain tentang keistimewaan Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam mengikuti segala pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, seluruh peperangan, ya, sampai Fatu Makkah, Zubair bin Awwam mengikuti seluruhnya. Sejak dari perang Badar. Perang Badar, ketika perang Badar, tidak ada yang pasukan berkuda kecuali 2 orang yang naik kuda, semuanya tidak ada yang naik kuda, entah naik onta atau berjalan kaki. Yang naik kuda cuma 2 orang, yaitu Al-Miqdad bin Aswad dan juga Zubair bin Awwam. Ya,
Al-Miqdad, Zubair sebelah kanan menjaga pasukan Nabi SAW, Al-Miqdad sebelah kiri. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, Rasulullah SAW memberikan kepada Zubair 4 saham. Ya, pertama untuk dia, ya, kemudian 2 saham sebagai penunggang kuda, pasukan berkuda, kemudian saham dia sebagai dzawil qurba, yaitu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perang Uhud juga dia ikut perang, ya, bahkan disebut bagaimana dia berduel dengan Siba, ya. Ya. Berduel dengan Siba, ya. Ketika berduel, maka Zubair bin Awam kemudian manggil, ketika Siba mengatakan, man yubari, siapa mau berhadapan denganku? Maka Zubair bin Awam kemudian maju, kemudian dia mengatakan, ya Siba, ya ibna Ummi Anmar muqatti atau buzur, ya. Zubair bin Awam bikin dia emosi, dia mengatakan, wahai Siba, namanya ngeri, Siba yaitu binatang buas, ya. Engkau hanyalah putra dari Ummu Anmar dan ibumu dulu tukang jagal, tapi jagal sunatnya perempuan-perempuan. Jadi buat ibumu dulu jagoan, tapi jagoan sunat. Jadi intinya dia marah sehingga dia pun berkelahi dan akhirnya dibunuh oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Oh, mohon maaf, itu Hamzah, ya. Saya mohon maaf, salah, bukan Zubair, mohon maaf saya. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya salah ingat, ya. Zubair termasuk dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud dia ketika Rasulullah SAW terluka kemudian pulang ke kota Madinah. Kemudian ternyata Abu Sufyan bersama pasukannya sudah pergi menuju kota Mekah. Abu Sufyan bersama pasukannya sudah kembali ke kota Mekah. Kemudian mereka berniat untuk al-kar, untuk balik menyerang kembali. Menuju kota Madinah. Padahal mereka sudah pergi. Mereka sudah puas bahwasanya peperangan ketika itu zahirnya kaum muslimin kalah. Sehingga Abu Sufyan sudah bangga dengan mengatakan yaumun biyaumin, yaitu yaumul Uhud biyaumi Badr. Hari ini sebagai membalas kekalahan kami ketika dalam perang Badar, wal harbu sijal, dan namanya peperangan demikian, sekali kalah sekali menang. Sehingga mereka kemudian pergi. Ketika mereka pergi ternyata ada kabar mereka akan balik menyerang kota Madinah. Ketika itu Nabi dan para sahabat dalam kondisi terluka. Akhirnya Nabi dan para sahabat ketika mendengar mereka balik, Nabi dan para sahabat tidak ada, mereka berjalan menuju ke Hamraul Asad. Ya, kira-kira berapa kilo, mungkin 20 kilo dari kota Madinah untuk menanti kedatangan Abu Sufyan dan teman-temannya. Berangkatlah mereka. Di antara orang-orang yang berangkat untuk menunggu kedatangan Abu Sufyan dengan pasukannya adalah Zubair bin Awam dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan firman Allah, "Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh." Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa dengan luka, ya, mereka dalam kondisi sulit, terluka. Itu dalam perang Hamraul Asad. Qalat li Urwah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwah, "Ya bna ukhti, wahai saudariku, kana abawaka minhum, sungguhnya dua bapakmu termasuk dari orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Zubair dan Abu Bakar." Karena Urwah bin Zubair adalah keturunan Zubair bin Awam dan keturunan Abu Bakar, ya. Dari ibunya Asma putrinya Abu Bakar, dari bapaknya Zubair. Maka Aisyah mengatakan, dua bapakmu atau dua kakekmu atau dua bapakmu dulu termasuk dari orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara keistimewaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Kemudian juga dalam Fathu Makkah, bahkan Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Zubair bin Awam ketika dalam Fathu Makkah. Baik, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu terkenal pemberani, ya. Oleh karena dalam perang Yarmuk, termasuk orang yang paling hebat dalam bertempur adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam perang Yarmuk ketika melawan Romawi, ya. Ketika dalam perang Yarmuk, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi Zubair. Mereka ingin, "Ayo Zubair, semangat biar kita juga semangat." Ya, maka mereka berkata kepada
Zubair bin Awam, "Ala tahmil fanahmil ma'ak?" Tidakkah kau maju maka kami akan maju? "Ala tashudda fanashudda ma'ak?" Tidakkah kau maju sehingga kami pun kencang bersama engkau? Akhirnya mereka ayo. Zubair maju ke depan menembus ke barisan. Ketika Zubair maju, mereka tidak jadi maju, dia sendirian. Dia sendirian kemudian dia maju. Kemudian terluka, dia balik. Ternyata dia sendirian. Jadi tidak marah-marah ya. Dia bilang, "Gimana kalian? Saya dibiarin sendiri." Kemudian mereka bilang, "Ayo semangat Zubair." Zubair berangkat kedua kali. Kemudian dia balik lagi. Ternyata ketika dia berangkat kedua kali, para sahabat juga atau teman-temannya tidak ikut. Dia sendirian. Dan dia orangnya halim. Dia tidak marah. Ya sudah. Dia berangkat sendiri. Kemudian sampai terluka di pundaknya dua. Ya, ada 3 luka di pundaknya. 1 dalam perang Badar. Yang kedua ketika perang Yarmuk. Gara-gara dia maju sendiri tadi. Sampai kalau tidak salah Urwah ibnu Zubair berkata, "Aku masukkan jariku di bekas lukanya hantaman pedang yang ada bekas di tubuh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu." Jadi menunjukkan beliau orangnya tenang ya, tidak tidak marah-marah pada sahabat-sahabatnya tersebut. Adapun kalau bicara tentang zuhud, maka beliau sangat zuhud dan beliau sangat tawadhu ya. Kemudian di antaranya beliau adalah orang yang suka menyembunyikan ibadahnya. Beliau tidak pernah cerita tentang ibadahnya, kecuali yang masyhur dari beliau adalah sedekah beliau ya. Karena beliau terkenal rajin sedekah, sangat suka bersedekah sehingga nampak pasti ketahuan. Adapun ibadah yang lain dia tidak pernah cerita, tidak pernah cerita salat malamnya, tidak pernah cerita jihadnya, orangnya tidak pernah cerita tentang ibadahnya sendiri. Tapi orang kenal dia siapa Zubair bin Awam ya. Dia tidak pernah menggembor-gemborkan ibadah yang dia lakukan. Baik, kita sebutkan setelah ini tentang syair nanti akan sebutkan syair-syair yang pernah dia sebutkan. Di antaranya tentang keluarga Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Istri-istri Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu siapa saja ya? Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu menikah dengan beberapa wanita ya. Yang pertama yang pernah kita bahas adalah khusus adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah kita jelaskan ya bagaimana hidupnya sulit bersama Zubair bin Awam karena Zubair bin Awam adalah orang miskin ya. Sampai saking semangatnya Asma binti Abi Bakar ingin bersedekah, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Az-Zubairu fa hal alayya junahun an ardakha mimma yadkhulu alayya." Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, kata Asma binti Zubair. Ya. Kecuali uang yang diberikan oleh Zubair, ya, suamiku kepada Asma binti Abu Bakar mengatakan, aku tidak punya apa ya Rasulullah, kecuali uang yang diberikan oleh Zubair. Apakah boleh aku bersedekah dari uang yang diberikan oleh Zubair? Maka Rasulullah berkata, irdhahi mastata'ti, wala tu'i fayu'illahu alaiki. Ya, sedekah yang semampumu, dan jangan kau tahan-tahan, maka Allah akan tahan hartamu. Ya. Dalam riwayat yang lain, tasaddaqi wala tu'i fayu'a alayki. Sedekahlah engkau wahai Asma binti Abi Bakar, maka jangan kau tahan-tahan, maka Allah akan menahan hartamu. Makanya kalau tidak salah Urwah berkata, aku tidak pernah bertemu dengan dua orang yang sangat hebat dalam bersedekah seperti Asma binti Abi Bakar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi dua caranya berbeda. Kalau Aisyah dia ngumpulin. Itu dia ngumpulin, dia kasih banyak. Asma dia tidak pernah ngumpulin, dia dapat dia kasih, dia dapat dia kasih, dia dapat dari karena terbiasa sejak dia bersama suaminya dia tidak punya harta banyak, dapat sedikit dia kasih, dapat sedikit dia kasih, tapi semangat untuk bersedekah. Ya. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Ya. Dan juga kita sudah pernah cerita bagaimana Asma binti Abi Bakar kemudian pergi ke jalan jauh, kemudian mengurusi kudanya Zubair yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama. Bahwasanya hukumnya bahwasanya istri hendaknya berkhidmat kepada suaminya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kembali kepada urf, ya, ada yang mengatakan tidak, hukum asal bahwasanya istri berkhidmat kepada suaminya sebagaimana Asma binti Abi Bakar berkhidmat kepada Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma.
Dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki beberapa anak dari Zubair bin Awam, ya. Di antaranya Abdullah bin Zubair yang apa namanya? Yang kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan Asma masih hidup, dan ketika anaknya tersebut dibunuh sudah pernah kita sampaikan juga. Di antaranya anaknya adalah Urwah ibnu Zubair, ya. Kemudian di antara istri dari Zubair bin Awam adalah Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah Al-Umayyah, ya. Ini sahabat junior, ya. Kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam. Kemudian di antaranya, ya, Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid Al-Umayyah. Uqbah bin Abi Mu'aid adalah tokoh yang pernah ketika Nabi SAW sedang sujud, kemudian dia ambil salal jazur, isi perut onta, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi sehingga Nabi sujud tidak angkat-angkat kepalanya karena di atasnya penuh dengan isi perut onta. Sampai akhirnya Fatimah keluar kemudian membersihkan isi perut onta tersebut. Ialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi anaknya pada masuk Islam. Anaknya pada masuk Islam, ya. Di antaranya Ummu Kulthum bintu Uqbah. Ummu Kulthum bintu Uqbah ini dia pertama dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam. Dinikahi oleh Zubair bin Awam, kemudian dicerai oleh Zubair bin Awam. Ummu Kulthum bintu Uqbah. Setelah dicerai oleh Zubair bin Awam, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Ya, jadi suami pertama Zaid bin Harith. Zaid bin Harith meninggal, dinikahi oleh Zubair bin Awam. Dicerai oleh Zubair bin Awam, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian meninggal dunia, dinikahi oleh Amr bin As. Kemudian dia meninggal ketika suaminya Amr bin As. Ya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, mereka saling care di antara mereka. Kalau ada, dan itu banyak kalau kita baca, ya, ada teman mereka yang meninggal, maka istrinya langsung dinikahi oleh teman-teman yang masih hidup untuk menolong sang wanita, untuk menolong anak-anaknya. Itu kebiasaan para sahabat. Lihat bagaimana Said bin Harithah meninggal suaminya, kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal, dinikahi. Kemudian di antara istrinya adalah Atikah bintu Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Ini di antara istri-istri Zubair bin Awam, ya. Ada yang diceraikan dan ada yang tidak diceraikan, sehingga dari pernikahan dengan 4 atau 5 wanita tersebut, Zubair bin Awam memiliki anak sekitar 20 orang, ya. Sekitar 20 orang dari pernikahan dengan 4 wanita tersebut, ya. Tentu masing-masing memiliki biografi tersendiri, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bicara tentang kerabat Zubair bin Awam, tentu banyak sudah tadi kita gambarkan, ya. Beliau berkerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkerabat dengan istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian berkerabat dengan akhwalnya, yaitu ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Itu semua adalah paman-pamannya, termasuk Abu Talib yang meninggal dalam kondisi kafir juga pamannya. Belum sepupu-sepupunya banyak, sepupunya ada Ali bin Abi Talib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya dia Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Aqil, kemudian Hani bintu Abi Talib. Ini semua adalah sepupu-sepupu Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana meninggalnya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu? Sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika peristiwa perang Jamal, ya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh secara zalim pada tahun 35 Hijriah, ya. Akhirnya banyak sahabat yang tidak menerima akan hal tersebut. Di antaranya adalah Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Maka mereka pun pergi ke Mekah, ya, bertemu dengan istri-istri Nabi SAW ketika itu sedang berhaji dan masih di sana. Dan akhirnya mereka ingin membela Utsman, istri Nabi ikut keluar, tapi kemudian yang akhirnya keluar sendirian cuma Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tadinya Hafsah ingin keluar tapi ditahan oleh saudaranya Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma. Maka akhirnya tinggal Aisyah radhiyallahu anha yang keluar bersama dua sahabat mulia, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian mereka menuju Basrah, ya, ingin menyelesaikan permasalahan ini, ya, karena kalau dibiarkan akan terjadi fitnah yang besar. Tujuan mereka adalah mulia agar pembunuh Utsman segera ditangkap. Namun kondisinya seperti pernah kita jelaskan tidak semudah itu. Yang membunuh Utsman sangat banyak dan memiliki kabilah-kabilah yang besar, ya. Kalau harus menangkap mereka saat itu adalah perkara yang berat, ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beristihad agar semuanya membaiat beliau terlebih dahulu. Tidak ada dualisme dalam pemimpinan. Beliau menjadi Amirul Mukminin. Nanti kalau sudah aman baru ukhtuliju, baru akan diambil satu demi satu. Yang diantara yang tidak setuju adalah Aisyah, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Nanti kemudian dilanjutkan dalam perang Siffin yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Namun kondisi memang berat, ya. Dan ternyata setelah Ali bin Abi Thalib nanti akhirnya setelah perang dengan Muawiyah, kemudian Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh, kemudian kepemimpinan diberikan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Abi Thalib kemudian memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah yang akhirnya menguasai kaum muslimin seluruhnya. Muawiyah pun tidak berhasil menangkap para pembunuh Utsman karena tidak mudah. Ya. Jadi ini menunjukkan ijtihad Ali lebih kuat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan aula bil haqq, ya. Bahwasanya pasukan Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kepada kebenaran. Semua berijtihad, semuanya niatnya baik, ya. Ya, semuanya dakwatuhuma wahidah, bahwasanya keduanya dua pasukan ini seruannya sama, itu mencari kebenaran. Tetapi yang lebih berhak kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu pasukan yang menyerang orang-orang Khawarij. Intinya demikian, keluarlah Zubair bin Awam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka bawa pasukan yang banyak, kemudian bertemu dengan pasukan Ali dan terjadilah apa yang terjadi, ya. Ada provokator, ya, ketika mereka mau berdamai, tahu-tahu ada provokator dalam dua barisan. Sehingga yang satu seakan-akan menyerang pasukan satunya, jadi ada provokator masuk dalam dua pasukan dan saling menyerang sehingga dianggap dua pasukan saling berkhianat. Yang ini menganggap ini berkhianat, ini menganggap ini berkhianat. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Terbunuhlah Thalhah bin Ubaidillah. Adapun Zubair bin Awam, bagaimana dia terbunuh? Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika dalam perang Jamal, ya, dia merasa membela kebenaran. Kemudian dia menuju ke Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, ingin bertempur dengan Ali bin Abi Thalib. Maka disebut dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ingatkan dia tentang suatu hadis. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Anshudukallah ya Zubair. Ata'rifu yawma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wa bika?" Aku mengingatkan engkau dengan nama Allah, wahai Zubair. Ingatkah engkau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan melewati engkau? Kita sedang berdua. Wa nahnu natanaja, kita sedang ngobrol-ngobrol ketika itu berduaan. Fadaraba ala mankibika, kemudian Nabi menepuk pundakmu dan Nabi berkata, "Ama wallahi la tuqatilannahu wa anta lahu zalim." Kemudian Nabi berkata, "Wahai Zubair, kau akan memerangi Ali dan engkau yang zalim." Kau akan memerangi Ali dan engkau yang zalim. Baru Zubair ingat ketika itu. Jadi Nabi pernah pukul pundak Zubair, "Wahai Zubair, kau akan memerangi Ali dan engkau yang zalim, wahai Zubair." Maka Zubair berkata, "Allahumma na'am. Wa in kuntu unsitu." Ya. Ya. Benar, ya. Sungguhnya aku telah lupa, ya. Wallahi ma qataltuka ba'da, aku tidak akan memerangi engkau. Kata Ali, "Allahumma syahid," Allah persaksikan. Maka akhirnya Zubair pergi, tidak ingin ikut dalam peperangan. Ya. Sebagian orang ada memprovokasi Zubair, ya. Kemudian dia maju dan dia mundur lagi, akhirnya dia pergi. Dia tidak mau terkena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah dia meninggalkan medan pertempuran. Pergilah dia meninggalkan medan pertempuran. Ya, entah dibilang pengecut, dibilang apa, dia tidak peduli. Dia bilang, "Saya tidak mau jadi orang zalim memerangi Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menegur saya." Ya. Kemudian dia sampai di suatu lembah namanya Wadi Siba. Ya, dia bertemu dengan seorang namanya Al-Khabbab. Ya, kemudian Zubair berkata, "Ya Khabbab, ana fi dhimmatika wa jiwarika, fa innaha biladu qaumika.
Wahai Khabbab, aku minta perlindunganmu, ya, dan dalam pertanggungjawabanmu karena ini negeri-negerimu, ya. Ya, lindungilah aku tidak mau perang dan aku ingin berhenti, ya. Ketika umurnya masih 60, masih kuat. Orang dahulu umur 60 itu masih kuat dalam peperangan. Dan Zubair adalah orang yang hebat, ya. Disebutkan kalau dia berperang, dia kadang memukul orang langsung terbelah dua, ya. Zubair bin Awwam. Sampai ada yang muji dia, betapa tajamnya pedangmu. Kata Zubair, bukan pedangku, tanganku. Jadi bukan masalah pedang, masalah tangan, ya. Dididik oleh ibunya Sofiyah radhiyallahu anha sehingga dia kuat dalam bertempur. Kalau mukul orang langsung bisa terbelah dua, ya, Zubair bin Awwam. Pedangnya hebat, tapi yang lebih hebat adalah tangan yang memainkan. Intinya dia minta izin kepada Al-Khabbab untuk minta perlindungan, ya. Maka berangkatlah Khabbab membawa Zubair ke seorang namanya Amr bin Jurmuz. Ini yang membunuh Zubair, Amr bin Jurmuz. Dia tinggal di situ, Wadi Siba, di lembah Siba. Maka Khabbab berkata, "Hadza rajul dhaifi fa anzilhu fi baitika hatta anzura lahu manzilan." Ini tamuku, tolong kau ayomi dulu sampai aku carikan tempat tinggal buat dia. Dan Amr bin Jurmuz ini enggak tahu ini siapa ini orang ini. Amr bin Jurmuz tidak tahu. Kemudian Zubair pun mengikat kudanya, kemudian dia pun masuk ke dalam mau di mana katanya, saya ingin dalam rumah, ya. Dia pun masuk dalam rumah, ya, disiapkan tempat tidurnya. Sampai di tengah malam Zubair mengucapkan syair, ya. Ini Amr bin Jurmuz tidak tahu siapa ini. Dia termasuk anak buahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian di tengah malam Zubair mengucapkan syair yang maknanya tarkul umuri allati tukhsha awaqibuha bil mar'i ajmalu fid dunya wa fid dini. Dia mengatakan meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan kesudahan yang buruk bagi seorang, lebih baik dia meninggalkan perkara tersebut untuk dunianya maupun agamanya. Jadi artinya saya tidak ikut perang, lebih baik, ya. Untuk dia ngomong sendiri, ya, dia mengucapkan syair. Didengar oleh tuan rumah. Nada Aliyun bi amrin lastu ajhaluhu, qad kana amru abikal amru mudhini. Faqultu hasbuka min adli Aba Hasanin, ba'd alladhi qulta minhu al-yawma yakfini. Maka Ali bin Abi Thalib memanggilku untuk berduel, dan itu bukan perkara yang sulit bagiku, ya. Sudah biasa aku berduel, ya. Tapi ketika dia menyebutkan hadis tentang Nabi SAW tersebut, faqultu hasbuka min adli ya Aba Hasanin. Cukup kau enggak usah nyinyir aku wahai Ali bin Abi Thalib. Apa yang kau katakan sudah cukup untukku. Fakhtartu aran ala narin muajjajatin. Maka aku memilih untuk dihina, dikatakan pengecut, meninggalkan medan pertempuran daripada memilih api neraka. Anna yakumu laha khalqun minat tini. Bagaimana manusia yang tercipta dari tanah bisa bertahan disiksa dengan api tersebut. Ya, aral yauma arji'u min ghayyi ila rusdi. Hari ini atau ila rasyadi, hari ini aku telah selamat meninggalkan kesesatanku kepada jalan lurusku. Ya, wa min mughalatatil baqdha ila lini, dari kebencian kepada kelembutan. Ketika Amr bin Jurmuz mendengar bait-bait yang diucapkan oleh Zubair bin Awwam, maka dia tahu, oh ini ternyata Zubair bin Awwam. Ini yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maka dibiarkan. Kemudian akhirnya Zubair bin Awwam dia sholat malam, ya. Ketika itu maka ini orang kemudian mengambil herba, tombaknya, kemudian dia tikam dari belakang. Zubair bin Awwam meninggal dalam kondisi sholat malam, ya. Kemudian dia penggal kepala Zubair bin Awwam, kemudian dia bawa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia gembira karena berhasil membunuh musuhnya Ali, dia pikir demikian. Maka kemudian dia mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bin nar." Izinkan dia masuk. Dikatakan, "Wahai Ali, hada qatilu ibni Safiyah, pembunuh putranya Safiyah, tante Nabi SAW, yaitu Zubair bin Awwam, ada di pintu." Kata Ali bin Abi Thalib, "Idzan lahu wa basyirhu bin nar." Biarkan dia masuk dan beri kabar gembira dia masuk neraka jahanam. Kemudian Ali menegur dia, "Wailaka, aqataltahu ba'da raja' ila al-aman." Celaka engkau, kenapa bunuh dia? Dia sudah pergi. Dia tidak ikut perang, maka aku bunuh dia. Ya. Wallahi law kana mahbusan ma halalaka qatluhu. Kalau dia pun ditahan, kau tidak boleh bunuh dia. Ya. Apalagi kau membunuh dia dengan cara yang tidak benar. Ya. Intinya, kemudian dia bawakan pedangnya Zubair bin Awwam. Ya. Maka summa baka Aliyun tawilan. Maka Ali pun menangis dengan tangisan yang panjang. Dia bawa pedangnya Zubair. Ditunjukkan ke hadapan Ali. Ali berkata, "Waihaka
Ji'tani bi sayfin talama dhabba bihi Zubair an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Celaka engkau wahai Amr. Ya, kau bawa pedang ini betapa sering membela wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kemudian orang tersebut akhirnya meninggal. Ada yang mengatakan dia bunuh diri, dia karena dia bingung dengan apa yang dia hadapi ya. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh Abdullah bin Zubair, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya demikianlah wafatnya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, dan dia salah seorang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.